Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Syifa Aisyah dengan NPM 211105010052 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Reguler 6A. Penugasan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pembelajaran SKI dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhrij Sidki MAG. Pada era keemasan Islam terdapat para tokoh yang memperkenalkan ilmu melalui Islam, salah satunya dalam ilmu bahasa. Terdapat seorang tokoh ulama besar yang sudah tidak asing lagi, yaitu seorang pakar bahasa Arab. Dalam bidang ilmu nahwu terbesar sepanjang masa, yaitu Imam Sibawayh, seorang waliullah yang tampan. Ia memiliki karomah berupa aroma tubuh alami yang memiliki keharuman khas buah apel. Itu alasan ia disebut Al-Imam Sibawayh, yang menurut bahasa Persianya berarti aroma apel. Amru bin Utsman bin Kanbar Abu Bishr adalah nama asli dari Imam Sibawayh. Beliau lahir pada tahun 1408 Hijriah bertepatan dengan 706 Masehi di Baida, sebuah desa di Persia yang berdekatan dengan Siraj. Namun, ia tumbuh dan berkembang di Basrah. Imam Sibawayh merupakan urutan kelima dalam periodisasi dalam perkembangan ilmu nahwu. Imam Sibawayh merupakan urutan kelima dalam periodisasi dalam perkembangan ilmu nahwu yang bermazhab Basrah. Nah, Imam Sibawayh memiliki pengaruh sangat besar dalam peradaban tata bahasa Arab di dunia. Karyanya jadi rujukan penting oleh banyak ulama nahwu di seluruh dunia. Dari zaman ke zaman, saking pentingnya kitab Sibawayh ini dijuluki Al-Quran An-Nawawi, yaitu Qurannya ilmu nahwu. Masa belajar Imam Sibawayh ini pertama belajar tentang dasar-dasar agama di kota kelahirannya, yaitu Siraj. Ia belajar pada ahli hadis yang bernama Hamad bin Salmah. Kepadanya Al-Imam Sibawayh belajar dasar-dasar agama seperti ilmu fikih dan hadis. Nah, dari keterkenalannya atau dari kepopulerannya seorang Imam Sibawayh dalam ilmu bahasa Arab, beliau berguru kepada Imam Khalil bin Ahmad Al-Faridi Al-Basri. Beliau adalah seorang guru yang sangat alim bagi Al-Imam Sibawayh dalam bahasa bidang nahwu, sekaligus pencetus atau perintis ilmu shorof, sekaligus juga ulama yang pertama kali menyusun kamus. Nah, beliau sangat ahli dalam bidang ilmu persajakan Arab. Beliau lahir di Oman pada tahun 1000 Hijriah dan wafat di Basrah pada tahun 1705 Hijriah. Beliau juga merupakan tokoh yang sangat penting dalam pengembangan ilmu nahwu, sehingga kini merupakan periode keemasan perkembangan ilmu nahwu dan mazhab bangsa Arab. Al-Imam Sibawayh memiliki sangat banyak karya, namun banyak yang hilang dan terbakar. Di antaranya, karya yang masih ada
dan berpengaruh besar adalah kitab yang berjudul Kitab Sibawayh atau yang biasa dikenal sekarang yaitu Alkitab. Nah, kitab itu merupakan catatan kuliah dari Al-Imam Sibawayh dengan para gurunya, terutama dengan Al-Khalil bin Ahmad. Apa yang ia dengar dianalisis satu persatu sesuai kasusnya. Selain mengandung teori-teori nahwu, dalam kitab Sibawayh juga mengandung contoh yang diambil dari ayat Al-Quran, hadis, dan syair-syair Arab yang tebalnya hampir 1000 halaman. Buku ini memuat dalil dari Al-Quran dan 1050 syair jahiliyah. Beliau seperti merekam secara cermat, teliti, dan lengkap mengenai apa yang dipelajarinya serta menjelaskan apa yang dibutuhkan orang akan kaidah bahasa Arab. Maka dari itu, tak heran jika mahakarya itu masih jadi rujukan tata bahasa Arab atau bidang ahli nahwu hingga saat ini. Nah, Alkitab dari Al-Imam Sibawayh ini telah mengalami 6 kali cetak. Cetakan pertama di Paris pada tahun 1881, disambung dengan cetakan kedua di Kalkuta tahun 1887, cetakan ketiga di Jerman tahun 895, keempat di Kairo tahun 1898, cetakan kelima di Baghdad, dan cetakan keenam di Kairo pada tahun 1966. Karya ini memperlihatkan beberapa aspek penyempurnaan dan pengayaan, baik dari segi substansinya maupun argumentasinya. Adapun menurut Mazin Al-Mubarak, karyanya itu tidak hanya mengandung eksistensi, argumentasi ataupun dalil dan kias saja, melainkan juga mengandung pembelajaran mengenai penalaran kebahasaan yang sangat logis. Nah, bukunya itu tidak hanya mengajarkan gramatika Arab saja, tetapi juga membelajarkan gaya bahasa dan realitas ekspresinya yang dengan baik dan benar. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja pembahasan yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imam Sibawayh mempunyai beberapa murid, di antaranya yaitu yang paling terkenal adalah Abu Al-Hasan Al-Ahfashi, Al-Ausat, dan Kutrub. Nah, keduanya tersebut dikenal sebagai penerus dan pengembang aliran Basroh. Keduanya juga dianggap sebagai ahli nahwu dalam qiraat yang produktif. Maka dari itu, sahabat semuanya, dari kontribusi besarnya dalam bidang gramatika bahasa Arab, beliau mendapat kemuliaan sangat indah di sisi Allah. Sebelum Imam Sibawayh wafat, sahabatnya pun bermimpi tentang Al-Imam Sibawayh ini dipenuhi sukacita di alam kuburnya. Lalu ketika ditanya apa yang membuat beliau seperti itu, beliau menjawab bahwa itu karena pendapatnya yang menyatakan bahwa lafaz Allah adalah isim ma'rifat yang paling ma'rifat dari semua isim ma'rifat. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berdasarkan kisah Imam Sibawayh ini, pelajaran yang bisa diambil atau hikmah yang bisa kita petik adalah dengan memaksimalkan, dengan menebar kebaikan dan mencari ilmu. Karena itu tidak ada usia, karena usia itu tidak ada yang tahu.
terbukti oleh Imam Sibawayh, yaitu wafat pada 32 tahun. Dan hikmah lainnya adalah bahwa Al-Imam Sibawayh ini dari banyak ilmu yang dikuasainya, tidaklah lupa jika itu semua adalah pemberian dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja pembahasan yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.